Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hamim Rohani. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Salah seorang sahabat menjawab, bagi kami orang yang bangkrut adalah mereka yang kehilangan harta dan seluruh miliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan, bukan itu maksud saya. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang kepada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan pahala haji. Akan tetapi mereka ketika pahala-pahala itu ditimpang, datanglah orang lain yang mengadu. Ya Allah, katanya, dahulu ia pernah menuduhku berbuat sesuatu yang tidak pernah aku perbuat. Atas pengaduan itu, Allah lalu memerintahkan agar orang tersebut membayar dengan sebagian pahalanya. Kemudian datanglah orang lain yang mengadu, ya Allah, ia pernah mengambil hakku dengan sewenang-wenang. Lalu Allah memerintahkan lagi membayar dengan pahalanya kepada orang yang mengadu itu. Setelah itu datang lagi orang lain dengan aduan yang berbeda. Sampai akhirnya seluruh pahala sholat, pahala puasa, pahala hajinya habis dipakai untuk membayar orang-orang yang haknya pernah dirampas, yang pernah disakiti hatinya, ataupun yang pernah dituduh tanpa bukti yang benar. Kini pahalanya tidak bisa dan tidak lagi tersisa, sebab semua telah habis dipakai untuk membayar atas perbuatan zalim yang pernah dilakukannya semasa hidupnya di dunia. Sementara itu masih terdapat antrian yang orang-orang yang mengadu di belakangnya. Maka Allah memutuskan agar dosa orang yang mengadu dipindahkan kepadanya sebagai tebusan atas kesalahan yang dilakukannya semasa hidupnya di dunia. Inilah orang yang bangkrut. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Pertama, para ahli ibadah jangan pernah berpuas diri dengan tabungan amalnya. Bisa jadi ATM kita nanti justru terkuras habis untuk membayar utang akibat perilaku kezoliman dan menyakiti hati orang lain. Kedua, jika orang yang membawa bekal pahala sholat, puasa, zakat, dan hajinya bisa bangkrut, apalagi orang yang datang tanpa membawa bekal pahala apa saja. Tidak saja mereka akan terancam bangkrut, orang semacam ini akan menjadi celaka dan terlaknat.
Pelajaran yang ketiga, Allah yang Maha Adil akan memperhitungkan segala amal perbuatan manusia, sekecil apapun timbangannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Keempat, setiap kezaliman orang lain pada diri kita akan menjadi tabungan yang kelak bisa ditagih di hari kiamat. Jika ada orang yang memfitnah, bersabarlah, karena hal itu akan menjadi tabungan akhirat kita. Jika ada orang yang menyakiti hati kita, bersabarlah, sebab hal itu menjadi tambahan timbangan amal kebaikan kita. Kelima, jika kita ingin melangkah ke akhirat dengan cukup ringan, tanpa beban yang berat, maka titipkanlah bekal tersebut kepada orang lain. Inilah cara yang cerdas. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, bagaimana cara menitipkan bekal ibadah, bekal akhirat kepada orang lain? Beliau menjawab, ketahuilah bahwa tidak ada utang yang tidak dibayar. Bila seseorang menyakiti hatimu, maka ia harus membayarnya nanti dengan pahalanya. Begitu juga ketika seseorang memfitnahmu, maka ia harus membayar kejahatannya dengan pahalanya. Itulah cara praktis menitipkan bekal akhirat kepada orang lain. Subhanallah, luar biasa. Terakhir, marilah saya mengajak saudara-saudara untuk merenungkan firman Allah berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum bi anfusikum, fa in asatum falaha. Surat Al-Isra ayat ke-7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.